Shalom, selamat hari Minggu untuk saudara-saudara kami yang kekasih dalam Kristus. Kita akan masuk ke dalam ibadah di Minggu Jubilate hari ini. Kita tenangkan hati dan pikiran kita bersaat teduh. Mari kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 55 ayat 1 sampai dengan ayat 3, Hai puji namanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, halik langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi, masmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu lah kami boleh berhimpun di hadapan-Mu, bersatu di dalam iman untuk berdoa kepada-Mu. Engkau telah menjanjikan dalam firman-Mu, jika ada 2 atau 3 orang bersekutu di dalam nama-Mu, Engkau akan memberikan apa yang mereka minta. Ya Tuhan, penuhilah janji-Mu itu. Dengarlah permohonan kami ini. Berikanlah kepada kami apa yang perlu bagi hidup kami.
Berikanlah kepada kami selama kami di dunia ini pengetahuan tentang kebenaran-Mu dan tentang hidup yang kekal di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1 dan ayat 2, Gembala baik bersuling nan merdu. Mari kita mendengar dan membaca firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Jubilate hari ini yang terpilih dari Injil Yohanes pasal 10. Kita akan membaca ayat 1 hingga ayat 10 secara bergantian. Yohanes 10 ayat 1 hingga ayat 10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan ke depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksud ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat
dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1 dan ayat 3, Jika Jiwaku Berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membawakan pengakuan dosa kita ke hadapan Allah. Kita satukan hati kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kami. Sejak hari kelahiran kami sudah bergelimang di dalam dosa, dan tiadalah kebenaran di dalam diri kami, sehingga kami semuanya menempuh jalan yang sesat, yang melanggar hukum-Mu. Tetapi kami menyerahkan diri kepada-Mu, karena kami yakin bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, sehingga kami beroleh keampunan dosa dan kehidupan yang baru
berkat kasih setia anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 417 ayat 1 dan ayat 2. Hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru terpilih dari hukum Taurat yang pertama hingga yang keempat. Mari kita mendengarkan. Hukum Taurat pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita sama-sama mohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
kita akan mendengarkan pujian dari paduan suara pemuda-pemudi GKPI Padang Bulan Kompleks Pamen. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 285 ayat 1 dan ayat 2. Tuhankulah gembalaku.
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut pewartaan Sabda, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 hingga ayat 3. Nyanyikanlah nyanyian baru. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam Minggu Jubilate hari ini, Minggu 30 April 2023, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya akan membaca dari Alkitab Terjemahan Baru 2 yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Pujian syukur dalam bait Allah. Mazmur pengucapan syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik,
kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Demikian firman Tuhan. Horas bagi kita semua. Kita bersyukur atas kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan yang menghantar kita kembali datang beribadah di GKPI Padang Bulan Medan ini setelah 1 minggu kita berkarya, bersaksi, bersekutu di tengah keluarga, di tengah gereja dan masyarakat, atau di tengah-tengah aktivitas kita. Saatnya kita kembali mendengar firman-Nya di rumahnya yang kudus ini, karena kita percaya bahwa dengan firman Tuhanlah kita kembali dikuatkan, diberikan hikmat bijaksana memasuki hari-hari kita ke depan. Kita telah memasuki minggu jubilate, artinya bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Dalam minggu jubilate ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema bersukacita karena pemeliharaan Tuhan. Bersukacita karena pemeliharaan Tuhan. Bersukacita itu menjadi bagian dari umat percaya. Bersukacita dalam bahasa Ibrani ranan ini menggambarkan bagaimana seseorang itu senang dan berbahagia. Dia menunjukkan ekspresi yang sangat sukacita. Dia merasakan kebaikan-kebaikan, bahkan dia bersorak-sorai. Istilah ini menunjukkan bahwa umat yang datang ke hadapan Allah adalah orang-orang yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, merasakan pemeliharaannya. Bahkan dia hendak menyampaikan ekspresi sukacita di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita baca ayat yang pertama, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kata bersorak-soraklah bagi Tuhan, ransenu al Adonai, artinya hai seluruh bumi. Ransenu itu dari kata dasar rana, artinya bersorak dengan sungguh-sungguh, dengan suara nyaring, suara yang lantang, tegas, untuk menunjukkan ekspresi sukacita besar yang telah dia terima. Sama seperti kalau kita mendapatkan hadiah, maka kita akan bersorak-sorai menunjukkan ekspresi bahagia bahwa kita mendapatkan hadiah. Atau kita lulus. Lulus apakah lulus masuk ujian perguruan tinggi, negeri, atau lulus menyelesaikan proposal seminar, atau lulus ujian skripsi, kita bersukacita. Ekspresi kita luar biasa. Nah itulah rana, bersorak-sorai. Ranan. Nah ini yang kita lihat dalam teks ini. Istilah bersorak-sorai bagi Tuhan menjadi sebuah ekspresi penghormatan, kekaguman, bahkan kegembiraan yang luar biasa kepada Allah Sang Pencipta. Pertanyaan kita sekarang ialah bagaimana, apa alasan pemazmur? Apa alasan pemazmur dalam teks yang baru saja kita baca untuk bersorak-sorak bagi Tuhan? Apa alasannya? Kalau kita baca teks ini secara mendalam, maka kita akan temukan 3 alasan pemazmur bersorak-sorai bagi Tuhan atau bersukacita di hadapan Tuhan. Yang pertama, alasan utama pemazmur dalam teks ini ialah karena dia dipelihara oleh Allah. Dalam ayat yang ketiga dikatakan begini, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Tuhan menggembalakan kita. Tuhan memelihara kita. Ini alasan utama bagi pemazmur untuk berkata bersorak-soraklah bagi Tuhan. Bersukacitalah bagi Tuhan. Pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita sama seperti pemazmur, kita pun dipelihara. Mulai Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, hingga hari ini kita dipelihara.
diberikan makanan, minuman, sandang pangan, diberikan hikmatnya, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan keluarga kita sukacita, damai sejahtera. Itu pemeliharaan Tuhan. Lalu layaklah kita sekarang bersorak-sorai karena Tuhan memelihara hidup kita. Karena kita merasakan pemeliharaan Tuhan, penggembalaan Tuhan dalam hidup kita 1 minggu ini, maka ketika kita sampai di rumahnya yang kudus ini, kita bersorak-sorai baginya. Itu alasan pemazmur yang pertama. Alasan pemazmur yang kedua ialah karena kehadiran Allah dalam hidupnya. Kalau kita baca ayat keempat nanti, masuklah. Dia katakan begini, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kehadiran Tuhan membuat pemazmur bersorak-sorai. Mengapa? Kalau kita di tengah keluarga ya, mungkin saudara-saudara waktu kecil, atau mungkin sekarang, kalau ada orang tua kita, ayah ibu menemani kita di rumah, kita pasti merasa senang, damai, tenang. Bahkan kita dengan sukacita melakukan tugas-tugas kita. Kalau disuruh belajar, kita belajar dengan baik. Kalau disuruh memasak misalnya, memasak dengan baik. Kalau disuruh menyapu rumah dengan baik. Karena apa? Orang tua kita hadir mengawasi kita, melakukan pekerjaan itu. Artinya kehadiran orang tua memastikan kita bekerja dengan baik. Tetapi seandainya orang tua kita pergi keluar kota 1 minggu atau tidak bersama kita di dalam rumah, apa yang kita kerjakan? Mungkin pergi main-main dengan teman-teman, atau tidur, atau mengabaikan tugas rumah. Tidak mau menyapu, tidak mau mengepel, tidak mau membaca buku, tidak mau memasak. Lalu ketika bapak ibu kita tiba di rumah, kita kembali berubah lagi, melakukan tugas. Seolah-olah dengan kehadiran itu terpaksa melakukan tugas. Ini artinya bahwa kehadiran orang tua punya makna bagi kita melakukan tugas dengan baik. Nah, apalagi kalau Tuhan hadir dalam kehidupan kita, saat kita kuliah, saat kita bekerja, saat kita berada di perjalanan, Tuhan sertai kita, lalu kita diberi keselamatan, diberi tuntunan, maka itulah dasar kita bersorak-sorai. Kehadiran Tuhan di hidup kita membuat kita tidak berlaku curang. Kehadiran Tuhan di hidup kita membuat kita semakin fokus belajar. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita semakin membuat hidup kita damai, tenang. Ketika punya kesempatan untuk memfitnah orang, ingat Tuhan ada di samping kita, kita tidak mau fitnah. Ketika kita punya kesempatan untuk memarahi teman-teman, kita tidak mau marah. Karena apa? Ada Tuhan samping kita. Ketika kita punya kesempatan hendak mencuri punya orang, teman kita, kita ingat Tuhan ada di samping kita, kita tidak mau melakukannya. Itulah makna kehadiran Tuhan memberi kita kebaikan. Itu sebab kita kembali memuji Dia di rumahnya yang kudus ini karena apa? Dia hadir di hidupmu. Dia hadir di hidup kita, menyertai proses perjalanan hidup kita. Itu yang kedua. Alasan pemazmur mengapa dia bersorak-sorai. Yang ketiga, mengapa pemazmur bersorak-sorai, bersukacita di hadapan Tuhan, karena yang ketiga, Allah adalah baik. Karena Allah adalah baik. Kita baca dulu ayat yang kelima bersama. Ayat yang kelima, 3, 2, ya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sebab Tuhan itu baik. Kebaikan Tuhan itu membuat kita bersorak-sorai. Seandainya Tuhan tidak baik, dikala kita melakukan pelanggaran, Tuhan murka. Dikala kita melakukan kejahatan, Tuhan murka.
Dikala kita melakukan sesuatu yang melanggar kehendaknya, perintahnya, Tuhan murka, mungkin kita tidak ada lagi yang duduk di kursi gereja ini. Sudah pada di Son Maradian semua kan, diantar ke tempat peristirahatan. Tapi mumpung Tuhan baik, masih diberi kesempatan bagi kita untuk bertobat, diberi kesempatan untuk mengubah sikap kita, maka bersyukurlah Tuhan baik. Itulah membuat kita harus bersorak-sorai bagi Tuhan. Karena apa? Tuhan itu baik. Kasih setianya selama-lamanya. Kebenarannya turun-temurun. Kebaikan Tuhan tidak berhenti pada kala kita masih kecil. Kebaikan Tuhan itu berlaku ketika kita kecil, remaja, dewasa, sampai menikah, sampai bekerja, sampai kalian pun ubanan nanti punya cucu, Tuhan itu baik bagimu. Kebaikan Tuhan tidak berhenti pada satu masa, tapi kebaikan Tuhan itu turun-temurun. Inilah yang luar biasa. Sehingga kita pantas dan layaklah bersorak-sorai bagi Tuhan. Karena apa? Karena Dia baik. Jadi apa alasan pemazmur sehingga dia bersorak-sorai? Yang pertama tadi, karena apa? Karena Tuhan pelihara kita. Yang kedua, karena apa? Karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Lalu yang ketiga, karena Tuhan baik. Pertanyaan kita sekarang ialah bagaimana cara kita agar kita mampu bersukacita di hadapan Tuhan. Bagaimana? Supaya kita mampu bersorak-sorai, bersukacita di hadapan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Dalam minggu jubilate ini. Saya ini masuk dalam minggu jubilate. Apa yang harus saya lakukan? Berdasarkan Mazmur 100 tadi, ada beberapa yang harus kita lakukan dalam merayakan minggu jubilate ini. Apa itu? Yang pertama, kita harus memuji Tuhan, bersorak-sorai kepada Allah dengan suara yang keras, yang lantang, dengan sepenuh hati. Memuji Tuhan, saya katakan ranan itu harus dengan bersorak-sorai. Bersorak-sorai itu haleluya. Harus suara yang nyaring. Makanya kalau datang beribadah, bernyanyi bagi Tuhan, mengucap syukur karena pemeliharaannya, karena kehadirannya, karena Dia baik, maka ketika tadi bernyanyi, maunya suara kita menggelegar. Ini kita yang hadir ini ada 1000 orang ya. Kalau suara 1000 orang memuji Tuhan, seharusnya lebih hebat tadi dari KOR PP ini. Mereka tadi hanya berapa ini? Mungkin 25-30 orang ini ya. Sudah menggelegar ya. Tapi kalau ini penuh di dalam, di balkon, di luar, di depan, kiri kanan penuh. Tapi suaranya kayak tak menggelegar. Tak bersorak-sorai memuji Tuhan. Bahkan yang lebih kuat suara musik daripada suara manusia yang hadir di ruangan ini. Seharusnya dengan 1000 orang ini sudah harus mengalahkan musik dalam memuji Tuhan. Yang memuji Tuhan itu bukan musik. Siapa yang memuji Tuhan? Manusia. Kita yang hadir ini yang memuji Tuhan. Karena itu kalau kalian sudah merasakan kebaikan Tuhan, merasakan pemeliharaannya, merasakan kehadiran Tuhan, lantunkanlah suaramu dengan lantang. Saya coba tes dulu. Coba kita buka acara kita nomor 1. Itu referennya saja. Haleluya, ya. Haleluya. Pujilah Tuhan tak henti. Coba dulu kita nyanyikan hanya 3 kata itu. Haleluya, ya. Haleluya. Pujilah Tuhan tak henti. 1, 2, ya. Haleluya. Stop. Itu tidak bersorak-sorai itu. Tidak lantang. Tidak kuat. Haleluya. Wah gitu kan, kuat kan. Artinya Anda merasakan Tuhan pelihara hidupmu. Engkau merasakan Tuhan hadir dalam hidupmu. Engkau merasakan Tuhan baik. Katakanlah haleluya.
pujilah Tuhan tak henti. 3 ya. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Wow, keren. Kalau Tuhan dengar ini ke sorga, luar biasa. Lalu ketika kalian mengerjakan skripsi paper, Tuhan dengar suaranya itu nyaring waktu dipamen. Kita berilah dia hikmat bijaksana. Selesai, kelar itu papermu itu ya. Tapi kalau suaramu, haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Tuhan katakan, loyo kali kawan ini. Kasihlah semangat yang loyo. Enggak tamat-tamat. Enggak tamat-tamat. Datang dosennya, bagaimana bro? Udah berapa bro? Pak katanya. Bak medisi katanya kan. Enggak jadi, enggak kelar-kelar. Makanya kalau minggu jubilate, tunjukkanlah Anda bersorak-sorai. Ulang ya. Haleluya. Keluarkan semangatmu yang luar biasa. Sekali lagi. 3 ya. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Oke, cukup. Nanti kalau kita teruskan jadi kor semua. Itu yang pertama yang kita lakukan. Nyanyikanlah, bersorak-soralah kepada Tuhan dengan suara yang lantang keras. Nanti waktu nyanyi dia di kamar mandi nyanyilah. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Sambil nyanyi di kamar mandi kan. Maka Tuhan senang melihat kalian. Mengapa kalian bernyanyi untuk Tuhan itu? Mungkin kalian tidak mengetahui kalau kali bernyanyi untuk Tuhan berapa harganya. Berapa harga nyanyian di hadapan Tuhan? Coba baca dulu Mazmur 69 ayat 32. Supaya kalian tidak main-main dengan nyanyian ya. Mazmur 69 ayat 32. Siapa yang baca? Kuat. Ada yang mau baca? Kuat. Tidak ada. Saya baca ya. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan. Ayat sebelumnya ya. Aku akan memuji nama Allah dengan nyanyian. Dengan nyanyian ya. Mengagungkan dia dengan nyanyian syukur. Kalau kita bernyanyi kepada Tuhan. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan. Daripada lembu-lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Satu lembu harganya berapa? Sekarang harganya 15 juta. Jadi kalau kalian bernyanyi untuk Tuhan satu lagu, harganya berapa? 15 juta. Jadi kalau dalam ibadah ini Anda bernyanyi 7 kali 15 berapa juta kalian bawa pulang nanti? 7 kali 15 berapa itu? 105 juta. Wow, keren. Tambah bonus tadi mereka 8. Lebih banyak sama mereka. Maka bernyanyilah setiap hari. Maka Tuhan menghargai nyanyianmu lebih daripada sapi jantan. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita lakukan dalam minggu jubilate ini ialah kita mengakui dan menghormati Allah sebagai pemelihara kita. Kalau kita puji Tuhan karena memelihara kita, maka ketika kita datang ke ibadahnya seperti ini, hormati Allah. Tadi Amang Liturgos, Amang Sintua telah mengatakan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu artinya Allah hadir di ruangan ini. Ketika Allah hadir di ruangan ini, maka hormatilah kehadiran Tuhan hadir di sini. Maka setelah di gereja, jangan lagi ngobrol. Jangan lagi main-main. Sudah bernyanyi, haleluya, pujilah. Tadi besok kita kemana ya? Dosen kita siapa ya? Itu bukan menghargai Tuhan. Hadir di sini Tuhan, maka hormati. Seandainya kalian bimbinganlah ke dosen. Pak, bimbingan hari ini, ya datang ke ruangannya. Dosennya sudah ngomong, ya ini, kau gini-gini. Gini-gini terus. Gini-gini. Dosennya apa katanya? Kau ini bau bimbingan atau mau cengos ini? Keluar kau. Besok datang lagi. Kena usir kita. Kalau kita tidak sopan menjumpai dosen.
Ini kita menjumpai Tuhan yang maha baik, yang memelihara, yang hadir, yang baik itu. Masa kita tidak sopan, tidak menghormati? Maka dalam minggu Jubilate, hormatilah yang memelihara kita, yang hadir bersama dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita bersyukur memuji Allah atas kebaikannya. Nah, bersyukur berarti kita memberi kurban. Memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Persembahan syukur itu tidak hanya kolekte yang kita bawa dari rumah, kita beri kepada Tuhan. Tidak. Tapi apa? Persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang kudus dan am. Jadi totalitas kehidupan kita ini menjadi persembahan. Jadi kita tidak hanya menyembah Tuhan di gereja, tapi setelah di gereja kita menyembah setan. Tidak. Kita pulang dari gereja pun kita tetap bersyukur menyembah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dikala kuliah, dikala bekerja, dikala di mana kita nongkrong, itu memuji Tuhan. Jangan ketika nongkrong di kafe kita seperti orang tak bertuhan, tak punya tata krama. Dimanapun kita berada, kita memuji Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita mengakui bahwa Allah adalah kasih dan setia. Kalau kita mengakui Allah adalah kasih dan setia, maka kendati pun kita kadang jatuh, kadang bangun, kadang jatuh, kadang bangun. Tapi Allah setia mengampuni kita. Inilah beberapa hal yang kita lakukan dalam rangka Minggu Jubilate. Pertanyaan terakhir ialah apa yang mau kita renungkan. Sehingga kita bawa pulang ke rumah dan kita rayakan Minggu Jubilate ini. Jumpa nanti dengan teman sekos, wah ini Minggu Jubilate, kita harus bersorak-sorak bagi Tuhan. Kita harus memuji Tuhan dengan sukacita. Apa yang mau kita bawa pulang? Yang pertama, pastikan kita bersukacita karena pemeliharaan Tuhan. Pastikan kita pulang nanti ini kita bersukacita karena apa? Kita dipelihara oleh Tuhan. Sehingga nanti pulang ke kos-kosan jangan ragu, masih ada enggak nanti untuk makan besok? Masih ada enggak nanti untuk digunakan dalam perkuliahan? Masih ada enggak besok? Masih ada, jangan ragukan. Karena apa? Tuhan pelihara hidupmu. Maka bersukacita. Itu yang pertama. Yang kedua, beribadahlah dengan syukur. Beribadah dan dengan syukur. Artinya begini, jangan kita anggap ibadah itu hanyalah 2 jam di gereja ini. Tapi ibadah itu ialah setiap hari. Di dalam pekerjaan kita. Itulah ibadah. Apalah arti ibadahmu. Itu kata PKJ ya. Ibadah yang sejati ialah kasihilah sesamamu. Ibadah yang sejati ialah kasihilah sesamamu dalam tata kerama kehidupan sehari-hari. Itulah ibadah. Ada lagi dikatakan, kalau dikatakan ora et labora, bekerja sambil berdoa ya. Tapi yang paling bagus ialah ora es labora, kerja adalah doa. Ketika kau bekerja itu sudah doa. Maka doakan pekerjaanmu dan lakukan apa yang kau doakan. Sehingga doa dan pekerjaan adalah bagian yang tidak terpisahkan. Itulah ibadah. Ketika kita bekerja, ketika kita melakukan aktivitas kita, apapun pekerjaan, tugas kita, itulah ibadah. Nah inilah yang kedua yang kita bawa pulang. Beribadah dengan rasa syukur. Yang ketiga, akuilah bahwa Tuhan itu baik bagi kita. Jadi kalau pulang nanti dengan Minggu Jubilate, katakan Tuhan baik bagiku. Tuhan baik bagiku. Setiap hari kita katakan Tuhan baik bagiku, maka Tuhan akan pastikan kebaikannya mengalir bagi kita. Karena itu selamat menunaikan Minggu Jubilate. Nikmatilah pemeliharaan Tuhan. Nikmatilah kehadiran Tuhan. Nikmatilah kebaikannya. Karena itu beribadahlah sepanjang hidupmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa karena kebaikan-Mu, pemeliharaanmu dan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Layaklah kami bersukacita, bersorak-sorai
bagi Tuhan. Dalam minggu jubilate ini kami akan berjubilate, bersorak-sorak bagimu karena kebaikanmu, karena kehadiranmu dan pemeliharaanmu. Banyak hal yang akan kami lakukan dalam rangka merayakan minggu jubilate ini. Kami memuji Engkau dengan suara yang lantang dan keras dan sepenuh hati. Kami menghormati Engkau karena Tuhan memelihara kami. Bahkan kami memberi rasa syukur dan kurban kami melalui kehidupan kami sebagai persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, mampukan kami mengerti, memahami, bahkan melakukan kehendak-Mu dan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa, bersyukur kepadamu. Amin. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi. Untuk menghantar kita memberi kurban persembahan kita, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di dalam rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Demikian firman Tuhan, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan.
Marilah kita menyerahkan persembahan ini ke hadapan Tuhan melalui doa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga akan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.